بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Mata atlaq lisanaka bittalabi. Ini kan ya. Mata atlaq lisanaka bittalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapan-kapan melancarkan oleh Allah akan lidahmu dengan meminta kepadanya, fa'lam maka yakinilah olehmu, annahu yuridu an yu'tiyaka, bahwasanya Allah itu menghendaki bahwa memberi oleh Allah kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang qiyamuhu binafsihi, implementasinya. Artinya seorang hamba Allah mukallaf wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, Allah itu kaya raya, Allah itu sifatnya tidak butuh. Sehingga keyakinan itu akan memunculkan pada diri seorang hamba Allah sifat iftiqar, rasa butuh kepada Allah, dengan memunculkan pada lidahnya banyak meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kaitannya dengan qiyamuhu binafsihi, sebagai dalil betapa Allah sifatnya istighna dan kita sebagai hamba sifatnya iftiqar, adalah apa yang termaktub di dalam kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sufi besar dari Mesir, wafat tahun 709 Hijriah. Kata beliau, mata atlaqa lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Bila Allah menggerakkan kita punya lidah, qomat kamit kita punya mulut, meminta, memohon, merengek, mengemis kepada Allah. Bila itu yang terjadi dari kita punya lidah mau berdoa, maka yakini itu maknanya Allah itu menginginkan, menghendaki memberi kepada kita. Artinya keyakinan pada sifat qiyamuhu binafsihi akan mendidik seorang muslim demen meminta kepada Allah, demen memohon,
demen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudara, doa, apa sih doa itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, syarah daripada Sahihul Bukhari, beliau menyatakan yang namanya doa itu adalah izharul faqah. Doa itu adalah izharu ghayatit tadallul wal iftiqar ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah menyatakan puncak kerendahan seorang hamba dan rasa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah kesadaran bahwa seorang hamba itu sifatnya butuh karena tidak punya qiyamuhu binafsih. Yang dia punyai adalah iftiqar, rasa butuh kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau meminta, orang yang pelit lidahnya untuk ngomong, ya Allah, saya minta rizki, ya Allah, saya minta hidayah, ya Allah, saya minta surga, ya Allah, saya minta, dan seterusnya. Orang yang pelit lidahnya tidak mau qomat kamit berdoa kepada Allah, sesungguhnya dia tidak mengenal sifat qiyamuhu binafsi. Orang yang tidak mau doa kepada Allah, orang yang tidak mengenal ketinggian dan kedudukan Tuhannya, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, orang yang tidak mengerti keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau doa, jiwanya terhijab. Kalau ditanya, yakinkah Allah bersifat qiyamuhu? Dia bilang yakin. Tapi keyakinan yang tidak terbuka, keyakinan yang tertutup, sehingga tidak memunculkan cahaya pada lidahnya, terlancar mau meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau doa terhijab daripada meminta, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelit, kurang mau dia lidahnya untuk meminta. Sebetulnya kalau dia hakikat kehidupan itu segalanya minallah ilallah billah, asalnya dari Allah, dengan pertolongan Allah dan kembali kepada Allah. Bila kita punya keyakinan segalanya dari Allah, karena Allah kaya raya, maka Allah kemudian gerakan lidah hambanya untuk berdoa. Bila itu yang muncul mulutnya mau minta, mau, itu satu pertanda kuat Allah pengen ngasih sama hambanya. Orang yang tidak mau minta karena memang Allah kagak mau ngasih. Kalau Allah mau ngasih sama kita apa yang kita pengenin, maka lidah kita nggak pelit ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kenapa nggak mau minta? Karena memang Allah tak kehendaki ngasih. Mintalah sebagai hamba kepada Allah. Jangan kita tidak mau minta. Coba kita bongkar Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat yang isinya doa, tuduhan.
Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, Rabbana hab lana, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina ya Rabbana innana sami'na munadiyan, Rabbana banyak. Itu menunjukkan betapa para nabi-nabi mengerti bahwa Allah sifatnya qiyamu binafsihi dan dirinya sifatnya iftiqar, butuh, miskin, susah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang imannya pada mantap, mereka datang kepada Nabi minta dibimbing dan diajarkan doa. Maka di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Hisnul Hasin Ibnul Jazari kumpul banyak doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabatnya. Ada kalanya Nabi baca sahabat ini kenapa lalu dikasih. Ada kalanya sahabat itu berani mengutarakan kepada Nabi, alimni ya Rasulullah doa atu bi salat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah bimbing aku satu doa, ajarin doa yang aku bakal bolak-balik dalam sholat. Ada macam-macam doa saudara. Maka sebetulnya di dalam doa itu ada pengakuan keimanan, ada kesadaran betapa diri sebagai hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah yang sifatnya qiyam binafsihi. Dalam doa ada pengakuan iftiqar, kita ini hamba butuh sama Allah. Ada pengakuan watak dasar kita ini butuh sama Allah, butuh sama hidayah Allah, butuh amal taufik dari Allah, butuh amal rezeki dari Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh surganya Allah, butuh ridhonya Allah, dan seterusnya. Itu doa. Sehingga singkatnya, orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi akan memunculkan cahaya pada hatinya yang memudahkan dia punya lidah demen berdoa, demen meminta, demen memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya istighna an kulli masibah, yang sifatnya qiyamuhu binafsihi. Saudara, kalaulah tidak ada keagungan, kalaulah tidak ada fadilah, kalaulah tidak ada keistimewaan lain daripada kita meminta, memohon kepada Allah selain ada kedekatan diri dengan Allah, sudahlah cukup. Andai tidak ada kelebihan, andai tidak ada keistimewaan daripada meminta kepada Allah selain daripada ada kedekatan antara kita dengan Tuhan, sudahlah cukup kedekatan itu. Betapa saudara banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah bila mana kita lidahnya mudah untuk meminta, bila mana lidah kita terlancar mau qomat kamit meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana keistimewaan kita doa kepada Allah dari cahaya yang muncul di hati atas keimanan pada qiyamuhu binafsihi. Mana? Satu, orang doa itu menjunjung tinggi perintah Allah.
Artinya doa itu merupakan ibadah karena mematuhi perintah Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, ud'uni. Apa itu ud'uni? Amrun minallahi ilaina bid-du'a. Perintah dari Allah pada kita hambanya untuk meminta. Menjalankan perintah adalah ibadah. Maka orang yang berdoa adalah orang yang menjunjung tinggi perintah Allah dalam Al-Quran. Dapat ganjaran, dapat doa. Maka doa ada dua. Ada doa li ajlil ibadah dan ada doa li ajlil mas'alah. Dua-duanya bagus meski berkelas. Ada doa karena pengen dapat ganjaran aja, demen memuji Allah. Itulah para nabi-nabi, enggak berhenti para wali-wali. Coba lihat itu Imam Abul Hasan Asyadzili, ada Hizib Nasr, Hizib Bahr, Hizib Hamdi, Hizbun Nur, Hizbul Wiqayah, dua macam-macam. Atau Hizbur Rizq, macam-macam, tebal. Di dalam Awrad Asyadziliyah, dalam Mafakhirul Aliyah, dan macam-macam. Kenapa itu doa wali-wali banyak? Karena mereka mengerti bahwa doa itu menjunjung tinggi perintah Allah. Mereka nggak mikirin mau dikasih ke mau kagak ke sama Allah, itu urusan Allah. Astajib lakum itu tugas Allah. Ud'uni tugas kita. Mereka nggak pikirin tugas Allah. Yang mereka pikirin tugas kita berdoa. Doa aja. Doa. Jadi ada doa li ajlil ibadah. Itulah orang-orang soleh. Ini namanya orang dewasa. Orang dewasa tuh doa karena ibadah. Yang kedua, doa li ajlil masalah, doa karena minta. Yang model begini nih, bocah bisa jadi suka ngambek. Udah doa seminggu belum ada perubahan warungnya, berhenti. Tahajud seminggu enggak kebuka juga, enggak goal juga, ini enggak nembus bisnisnya, berhenti tuh tahajud seminggu tuh, udah enggak tahajud lagi, malamnya ngorok aja. Ini namanya ngambek itu watak bocah. Udah ubanan, iya itu umurnya tua tapi jiwanya bocah. Ngambeknya nggak tanggung-tanggung. Kalau bocah sih ngambek sama orang tua, ini ngambeknya sama siapa? Allah. Kurang ajar enggak? Yang kayak begini Allah diambekin. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya malam hari ini? Oh enggak ya, itu maaf itu nuduh tuh ya. Enggak, ini mau orang baik-baik kayaknya. Begitu, enggak ngambekkan nama Allah, enggak. Enggak, doa li ajlil masalah, enggak apa-apa. Jadi doa itu saudara, faedahnya menjunjung tinggi perintah Allah. Menjunjung tinggi perintah Allah. Itu doa. Doa itu puncaknya ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu benar-benar ibadah. Dalam riwayat yang lain, doa itu puncaknya, sumsumnya ibadah, intisari ibadah. Kenapa? Karena dalam doa terselip pengakuan bahwa diri ini hamba yang butuh dan Tuhan adalah kaya raya, Allahus Somad. Dalam doa ada pengakuan bahwa diri ini hamba yang lemah,
memiliki Tuhan yang maha kuat dan kuasa. Dalam doa ada kesadaran diri ini hamba yang linglung, enggak tahu jalan yang lurus yang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Memiliki Tuhan yang mengetahui di mana kebahagiaan itu berada. Doa, maka doa itu adalah intinya ibadah. Dan doa paling tinggi daripada ibadah. Coba kita dengar hadis Nabi di dalam Sunan Tirmidzi. Ini kata Nabi ini, laisa syai'un aqrama ila Allah ta'ala minad du'a. Bahasa simpruknya, ora ada sesuatu yang paling mulia di mata Allah ketimbang daripada doa. Asiknya, enggak ada sesuatu yang paling tinggi di mata Allah selain doa. Ayo pada doa, minta sama Allah, jangan malas. Habis sholat jangan Allah melantas jalan. Doa dulu, minta sama Allah hajat kita. Fa idza faragta fansab. Bila Anda telah rapi daripada sholat Anda, ayo bergegas meminta, memohon kepada Allah. Jangan kita enggak minta. Orang yang enggak minta itu hamba yang sombong, hamba yang merasa tidak butuh sama Allah. Orang yang merasa enggak butuh namanya orang sombong, padahal kita ini hakikatnya butuh. Maka doa itu, saudara, ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita pengen didemen Allah, doa. Enggak mesti bahasa Arab, Allah ngerti. Bahasa simpruk aja, ya Allah, duit ya Allah, duit. Enggak apa-apa. Mau apa yang kita minta, ya Allah, dengkul ini ya Allah, kotek-kotek ya Allah, dengkul ya Allah. Ngomong aja sama Allah, jangan sama orang, jangan sama Allah ya. Allah demen tuh kalau hamba kayak begitu. Ya Allah, saya kena penyakit. Penyakit apa hambaku? Kena tekanan darah. Bukan ya Allah, tekanan darah rendah. Pantes rada linglung jalannya. Enggak apa-apa. Doa aja apa aja. Silahkan. Jangan takut sama Allah, minta. Tempat terserah Anda. Mau di masjid bagus, mau di makam wali bagus, minta sama Allah. Enggak apa-apa. Boleh-boleh. Mau depan Ka'bah, boleh. Mau di kamar, boleh. Doa. Betapa Islam kaya dengan doa. Dari mulai bangun tidur diajarin doa, sampai mau tidur. Saking apanya? Saking mengertinya Nabi bahwa umatnya ada yang lupa betapa dirinya butuh kepada Allah SWT. Doa itu menyatakan butuh sama Allah. Doa, jangan enggak doa. Doa, dan doa itu dicintai sama Allah. Orang yang tukang doa tuh Allah demen. Begitu kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang kagak mau minta, Allah gedek sama dia. Artinya siapa yang demen doa, Allah demen sama dia. Mafhumnya, man yas'alillah yuhibbu. Siapa yang minta sama Allah, Allah demen sama dia. Karena Allah benci sama orang yang kagak mau doa. Hamba yang sombong, yang kagak mau minta sama Allah. Orang sombong. Jangan dikira minta sama Allah tuh kalau lagi sulit doang, bukan. Itu mau dikata Allah itu kayak obat. Yang namanya obat kalau diminum kalau lagi apa? Sakit. Kalau sehat kagak. Doa itu bukan obat.
Doa itu kayak air, kayak oksigen. Kita butuh sama oksigen kala sehat, kala sakit, kayak air kala sehat, sakit. Dalam keadaan dagang lancar, doa. Dalam keadaan dagang seret, apalagi lebih kenceng lagi doanya. Jangan gak doa, kata Nabi, ta'aruf ilallah firraha. Ayo dong akrab dengan Allah kalau Anda lagi berlimpah rezeki. Ya'rif kasyidij fisyiddah. Ntar Allah akan kenal ente kalau ente ngalamin susah. Jangan kalau lagi susah doang nyari Allah. Dagang merugi aja baru dah tuh nyari mana itu tasbih dicari. Begitu udah nggak pakai tasbih nggak pakai doa aja jadi. Begitu doa mana itu ya buku ratib udah ngebul banyak debunya. Begitu jangan lagi susah doang, jangan. Kita ini hamba yang butuh sama Allah dalam setiap detik. Kita butuh Allah, jangan gak doa sudah. Karena itu saudara, doa ini mendatangkan pengijabahan. Karena itu kata Ibnu Athaillah, mata atlaqa lisanaka bitalab. Bila Allah mudahkan mulut kita untuk meminta, karena hakikatnya mau minta itu Allah kasih hidayah, kesadaran bahwa kita hamba lemah, akhirnya mulut kita minta, Allah juga hakikatnya. Itu maknanya Allah mau ngasih apa. Yang penting yakin, setan, iblis itu masih masuk neraka. Iblis di dalam Al-Quran dia doa, Rabbi andirni, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan kasihlah kesempatan saya untuk menggoda manusia. Enggak apa-apa dah, is okay saya masuk neraka selamanya. Yang penting kasih kesempatan, saya pengen menggoda orang. Biar jangan nggak sendirian masuk neraka, paling nggak dari simpruk ada yang ke bawah dah. Itu setan minta begitu saudara. Quran tuh. Apa jawab Allah? Karena setan sadar kalau dia minta pasti Allah mau ngasih. Qala innaka minal mundorin. Iya, saya ijabah. Silahkan ente goda manusia. Begitu. Setan aja dikasih sama Allah. Apalagi saudara yang demen ibadah, demen ngaji. Jangan malas sama doa, minta mau, minta, jangan nggak minta mau. Doa itu menenangkan hati, melapangkan jiwa. Gara-gara doa, hidup ini sempit enggak, hidup ini luas. Yang sempit hati Anda kurang mengerti Allah sifatnya dia mau binafsi. Hidup ini sengsara enggak, hidup itu adalah anugerah dan membawa bahagia. Yang sengsara adalah Anda cara memikirkannya aja. Orang kurnia banyak, mulut punya, kenapa demen buat ngomel, demen woi begitu. Buat Allah aja doa, kurang mau doa minta sama Allah. Begitu, jangan nggak minta. Allah kasih lidah untuk apa? Untuk menyatakan kebutuhan kita sama Tuhan yang sifatnya qiyamu binafsi. Ngomong, jangan beli. Ya Allah, ya Allah. Enggak mesti bahasa Arab ya. Bahasa kita aja ngerti, bahasa simbol aja Allah ngerti. Simbol doa. Ada orang mau hajatan, itu pakai jemur lidi dikasih cabai merah. Masih ada itu di Simpro kayak begitu tuh. Masih ada. Itu doa namanya. Doa pakai simbol. Doa tawassul namanya. Terserah. Itu doa juga itu, lidi dijemur. Kasih cabai. Begitu. Itu namanya pakai bahasa tubuh, simbol. Kalau pakai bahasa kata-kata, ya Allah, hambamu hari ini hajatan ya Allah,
Hambamu pengen banget cuaca hari ini panas, kayak panasnya cabe. Sebab cabe itu panas. Koyo yang paling panas koyo. Itu doa. Jangan dikata ini khurafat, dikata ngerti. Gitu. Mata tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Bila orang memiliki luas wawasan, nggak gampang nyalahin orang. Tuh orang salah mulu. Pokoknya selain gua salah, yang benar gua doang. Nggak, ini kagak benar. Begitu. Ampe tuh dulu di tanah Betawi juga ada dulu, nggak tahu sekarang. Tuh kalau mau naikin genteng, belugu balok di atas dulu rumah tuh. Dikasih kelapa, bener nggak? Kasih kelapa, masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Waduh, doa itu. Ini gara-gara ada yang bilang ini TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ini gara-gara begitu. Kita terprovokasi. Enggak, itu doa pakai simbol, dikasih kelapa di atas. Kelapa itu adalah makhluk Allah yang apanya aja manfaat. Baloknya manfaat, batangnya, lidinya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat, airnya manfaat, batoknya manfaat, apanya lagi ya, pokoknya muanya manfaat. Ampe di Betawi itu akar kelapa dimakan juga, bener nggak? Begitu. Kalau lebaran tuh banyak itu akar kelapa, bener nggak? Artinya pakai itu loh, kelapa tuh doa pakai simbol. Kalau pakai kata-kata, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Rabb, supaya penghuni rumah ini kayak kelapa, apanya aja manfaat, suaminya manfaat, bininya manfaat, anaknya manfaat, dalam keadaan apa aja hidup, di gunung hidup, di laut hidup, di zaman susah hidup, zaman seneng hidup. Begitu. Doa kayak begitu tuh syirik kagak? Lah kagak. Minta manfaat kayak manfaatnya kelapa. Ngapa? Doa. Itu namanya pakai simbol, tuh kiai yang ngajarin. Begitu ngelihat orang khotibin nas ala qadri uqulim, ajarin orang yang dia bisa. Doa pakai bahasa Arab, Robbana, bingung. Begitu. Bingung Robbana apa ini? Robbana ketimbring, Robbana timbring. Ngapal ini, puyeng mikirin apalan. Udah yang bisa aja pakai bahasa kita. Apa mau ngomongnya? Ngomong aja. Nggak apa-apa. Sama Allah tuh jangan sungkan, nggak mesti bahasa Arab. Bahasa kita aja yang kita ngerti, lebih khusyuk yang kita ngerti. Ya Allah, gimana ini ya? Mata ini ya Allah, belakangan ini bingung saya sama mata. Setiap lihat dompet nggak lihat apa-apa. Apa mata ini ada yang rabun ya? Kok nggak lihat apa-apa ya? Kenapa? Enggak ada isinya ya. Begitu ya, pokoknya apa ke saudara doa sama Allah, minta, enggak apa-apa hamba, Allah ngerti. Mau diputar kayak apa juga ngerti Allah. Minta, jangan enggak minta. Kita sebagai hamba, mata atlaqa lisanaka bitalab, bila mana Allah menggerakkan kita punya lidah, qomat kami minta sama Allah, yakini Allah mau ngasih. Yang penting yakin. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu
duaan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, umatku, lu doa kudu yakin, sebab Allah ogah mengijabah ama orang yang doanya dari mulut, hatinya nggak mantep. Kalau doa tuh dari hati, biar kata salah manjur. Kalau doa dari hati, yakin. Banyak kita dikasih doa sama orang-orang, tapi kurang yakin. Tidak seperti yakinnya yang ngajarin doa, enggak manjur dan enggak saya amalin. Kalau saudara mau amalin enggak apa-apa. Saya pernah ketemu sama seorang nenek, saya demen masalahnya sama banyak orang. Nenek ini hebat. Orang lahir nyungsang, tahu nyungsang? Kaki dulu. Biasanya pala dulu. Ini kaki dulu. Bisa diusap doang sama dia. Allah kasih mudah. Selamat ibunya, udah terkenal banget. Saya datang ini nenek. Nih bagilah amalan biar saya bisa juga itu yang hari-harinya nyangkut plasenta gitu. Biar keluar, biar yang nyungsang. Kata dia, Ji, itu doa dari Quran yang saya baca. Iya, yang penting saya minta dibagi. Ente juga hafal sebetulnya gitu. Yang mana? Sehari-hari sebetulnya. Bagaimana doanya? Jadi kalau mau lahiran, pegang tuh perut si perempuan tuh. Lu baca begini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka. Itu brojol baik. Dengan buka. Saya nyengir aja nih, kan buka nih bahasa Indonesia itu rabbuka ya. Kurang yakin. Dia mau yakin manjur. Kalau saudara mau amalin. Itu gitu amalnya. Alam taro kaifa fa'ala buka. Itu kebuka kata dia. Tapi saya kurang yakin. Tuh, gara-gara kurang yakin kagak manjur, enggak saya amalin juga. Barangkali saudara mau ngamalin, silakan. Ini nyai-nyai yang ngajarin. Banyak saya dikasih ajaran yang model-model begitu tuh. Tapi ngerti arti itu kurang yakin. Begitu kan, Rabbuka Tuhan, bukan buka bahasa Indonesia ini, tapi karena dia yakin manjur. Saya banyak ketemu orang. Ada lagi orang ngasih doa, itu manjur banget kalau orang muncul bisul. Tahu bisul enggak? Tuh bisul yang sampai gede, itu bisa meringis berkata jagoan. Kita minta dibagi juga amalan. Saya datang, bawalah makanan, ya penghormatan, mau minta dibagi amalan. Dia sama. Ini doa dari Quran, Ji, dari Quran. Iya baik. Yai, saya minta dibagi. Dia baca itu. Ini doanya nih, walatal bisul haqqo bil batil. Kan bisul ini berarti doa buat bisul. Ada aja orang. Ampun banget. Saya kagak yakin nguntal bisul tuh jangan dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Tapi dia yakin banget ini bisul. Berarti doa buat bisul. Ada aja. Ya Allah. Maka Nabi bilang doa itu kudu disertai yakin. Maka mendingan orang awam manjur banget doanya itu karena yakin. Makanya ada doa jowokan, bener nggak? Jowokan banyak itu jowokan yang kagak ngerti. Makin nggak ngerti itu makin yakin. Ngerti artinya nih, begitu. Diajarin doa. Kalau ente pengen rezekinya luas, habis sholat Jumat sebelum asar ente baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 ya. Dia minta sama kiai, tolong dong minta artinya. Lu tanya aja. Zaman sekarang nanya sama Google. Subhanallah, maha suci Allah dan dengan pujiannya. Maha suci Allah yang maha agung. Ini kagak ada duit-duitnya. Kagak yakin, kagak manjur. Padahal itu ada di dalamnya. Maka ente nggak perlu tahu arti beneran.
Doa tuh nggak perlu tahu arti, yang penting tahu tujuan. Mohon maaf saya mau sebut merek, Paramek gitu. Ente nggak perlu ngerti paracetamol ini apa ini, nggak perlu. Obat apa ini sakit kepala, udah minum aja kalau sakit kepala sembuh. Nggak perlu artinya ini komposisi ini, puyeng. Jadi doa itu begitu yang penting. Ini khasiatnya apa untuk kamu? Ya udah gitu. Kalau tahu artinya nanti ente kagak manjur. Ini nggak ada duitnya nih, yang nggak ada duit. Itu pengen duit aja dia. Begitu doa. Jadi nggak begitu. Mata atlaqa lisanaka tolak, bila Allah komat kamitin lidah kita untuk meminta, yakini Allah mau ngasih. Karena kita ini enggak mau dikasih subur, maka kita kurang mau doa. Kalau orang mau doa, mesti Allah mau ngasih, itu maknanya. Karena segalanya dari qudar Allah. Allah gerakin kita lidah, akhirnya kita mau minta sama Allah, minta. Doa harus disertai kepasrahan. Kalau enggak disertai kepasrahan doa sambil nonton TV Allahumma ya kurang yakin. Lihat tuh kayak anak muda nganterin ceweknya, rumahnya masuk gang-gang ke dalam tuh, dalam itu. Kata dia rumahnya di mana? Ya di DPR, dekat pinggir rel. Begitu. Dia bisa aja bahasanya. Akhirnya dia dikejar anjing, mentok sama tembok, tinggi banget. Udah pasrah. Ya Allah, ini anjing, jangan buntu. Lompat bisa. Pas udah lompat sombong. Hebat juga gua. Lu kalau hebat lu lompat lagi. Kagak bisa. Orang tadi menyandar sama Allah, pasrah, maka Allah angkat. Tembok tinggi bisa. Karang hebat juga. Kalau hebat lompatnya kagak bisa. Karena ditolong oleh Allah, serius mintanya. Maka kita kalau minta sama Allah tuh yang serius. Dan Allah mengijabah doa 3 cara. Kata Nabi ada 3 cara. Makanya Al-Quran bilang nih, udhuni astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari, zamannya hal wal istiqbal. Sekarang bisa, mendatang bisa. Berdoalah kepadaku, niscaya ku ijabah sekarang atau nanti. Begitu maknanya. Yang sebenarnya kita nggak ngerti, mintanya sekarang aja enggak. Allah ijabah itu kata Nabi, mamin muslimin yadu laisa fi du'ai ithmun wala qati'u rahimin illa a'tahu ihdas salat. Seorang muslim yang berdoa, yang doanya nggak ada dosa, doanya nggak memutuskan satu rahim, doa bener serius, maka Allah bakal kasih 3 cara. Pertama, imma an yu'ajjilahu fid dunya. Allah kasih sesuai yang diminta. Minta duit, Allah kasih duit. Bisa saja. 2, wa imma an yaddakhirahu fil akhirah. Disimpan di akhirat. Karena kita banyak nyela orang, banyak menggibah, banyak ngambil barang orang. Akhirnya Allah tahu kita di akhirat bangkrut. Ganjarannya dikit, nggak bisa dapat surga, maka minta rezeki disimpan sama Allah, ntar di akhirat aja, supaya dia bisa masuk surganya Allah. Itu caranya Allah sayang sama kita, nggak dikasih di dunia. Maka ketika di akhirat dia kaget, ya Rob, ini dari mana ini surga tinggi amat? Saya kan nggak punya amal kayak gini. Dulu kan ente minta kaya, ampe tua ampe mati nggak kaya, karena aku tahu amalmu dikit, ku simpan di akhirat. Dia di sono nangis, tapi tangisan yang tidak arti. Ya Allah, coba doa-doa saya semuanya gak diijabah. Telat, udah heran. Begitu ngelihat tempat yang tinggi, gara-gara yang diminta tuh gak dikasih sama Allah, karena disimpan di akhirat. Yang ketiga, wa iman yadfa'an husu. Allah tolak bahaya. Dia minta rezeki, Allah tahu kalau duitnya banyak bakal ngetrek mulu, jatuh, repot, kaji naim lagi. Udah dikasih sehat aja, sehat.
Itu cara Allah. Pokoknya doa apapun bentuknya cakep. Dan doa ibadah yang paling tingginya ibadah. Enggak perlu syarat ngadep kiblat. Enggak perlu. Ente mau ngadep timur jadi doa. Enggak apa-apa. Bahkan khotib Jumat tuh lihat doanya ngadep timur. Ngadep apa? Khotib Jumat ngadep apa? Enggak apa-apa. Boleh. Ngadep kiblat bagus. Doa dan gak ada waktunya. Jam berapa? Mau jam berapa aja. Ente doa jadi. Minta sama Allah karena di sana ada kesadaran Allah sifatnya qiyamu binafsi. Ini yang hebatnya. Qiyamu binafsi. Enggak ada waktunya. Enggak ada syaratnya kudu punya wudu, kagak. Itu mah adab saja, adab. Doa mau enggak apa-apa ente sambil tiduran jadi. Doa. Enggak mesti sambil duduk. Lah coba kalau dia sambil duduk punya wudu segala macam, bagaimana orang yang sakit di rumah sakit? Mau diri aja susah stroke. Jangan dikata stroke penyakit ringan, berat stroke. Ya Allah, segerobak aja berat, segerobak, apalagi stroke. Bener nggak? Segerobak berat nggak? Stroke ini lebih berat banget. Jadi saudara, doa ini ibadah yang paling enak. Jangan malas sama Allah doa. Doa. Jangan gak doa. Rasulullah SAW Nabi yang sayang sama umatnya. Ngelihat ada umatnya dekil, kucel, mainnya di masjid aja, agak pulang-pulang. Itu alamat pengen tenang, pengen tenang. Karena di masjid itu tenang. Apalagi sekarang udah AC, kan enak. Di rumah nggak ada AC. Begitu masih kipas, yang itu juga bekas sate kemarin, sate Idul Adha. Begitu. Masjid Nabi lihat, kenapa Abu Umamah lu mainnya di masjid mulu, orang pulang-pulang, yang lain pada pulang, lu di masjid aja. Humumun waduyun, pusing mikirin utang, pinjol utang. Nabi utang, ini puyeng, ini ngeganggu pikiran. Mau ku ajarkan doa, lu baca, nanti hutangnya akan dibayari oleh Allah, nanti dikasih jalan. Mau ya Rasulullah? Diajari dong. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dibaca. Dia yakin Rasulullah itu adalah pintu menuju kepada Allah. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Dia yakin Rasulullah yang ngajarin, yang ngerti jalan-jalan tikus menuju langit. Diamalin nama Abu Umam al-Baili, mantap yakinnya. Enggak nyampe 3 bulan, utang yang miliaran Allah beresin. Mantap yakinnya. Enggak kayak kita. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah. Begitu. Terserah Allah. Tangisi Allah. Abu Umamah doa. Diajarin sama Nabi. Doa. Ada lagi sahabat sedang Utsman bin Hunayf, ada di Tirmidzi hadis, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya mata ini kurang lihat, mata, doainlah biar sembuh, biar mata saya dari glukoma makan arak ini, biar saya bisa lihat Quran. Kata Nabi, ya kalau kamu mau saya sabar surga, kalau mau ya saya doain, doa aja Nabi dah, bagilah doa biar saya bisa melihat. Kata Nabi, ente nanti pulang sholat hajat ya, 2 rakaat, wudhu yang benar, sholat hajat, nanti doa. Suratnya udah langganan aja, kul apaan? Ya kuliah kul huda, itu langganan apal dan tuh. Salam doa, nih ente ngomong begini ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah
inni tawajjahtu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi lituqdali Allah fasyafi'u fiyya. Dibaca kata Utsman bin Hunayf, enggak berapa lama, 3 bulan lagi tuh yang buta melek. Lu kok bisa melek? Itu doa Nabi, emang hebat. Dia baca. Maka Nabi itu banyak ngajarin doa, banyak. Mu'ad bin Jabal pun begitu. Kenapa kamu kusut banget itu kusut? Tapi begitu kelihatan sufi, bener Nabi, sulit finansial, sufi. Dikata sulit finansial. Ini puyeng nih, kena tekanan dana rendah. Mau saya kasih zikir doa yang kalau kamu baca Allah beresin urusan finansial sampai akar-akarnya. Mau ya Rasul? Baca ini. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u anhuma man tasha irhamni birahmatin min 'indik tughnini biha amman siwa. Dibaca oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal, enggak lama beres persoalannya, lancar lagi bisnisnya. Itu Rasulullah. Kenapa? Umatnya kudu paham betapa dirinya sifatnya iftiqor dan Allah sifatnya qiyamuhu binafsi. Jangan tinggalin doa. Bila Anda lidahnya bergerak ngomong ya Allah, itu pertanda Allah mau ngasih. Jangan nggak doa, doa. Minta sama Allah, minta. Jangan nggak doa. Karena itu doa. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syairnya, Latas alanna bunayya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaghdabu. Jangan sekali-kali mengemis kepada manusia, mengemislah kepada Allah yang pintu rahmat kasih sayangnya tidak pernah tertutup. Allah marah bila Anda tidak meminta kepadanya karena Anda sombong. Sementara manusia kalau minta-minta mulu bakalan marah-marah. Saban hari datang mulu ke rumah kita, minta lagi saban hari. Tuh orang yang tadi kelihatan baik jadi marah juga. Lu tidur aja di kantong gua, besok tidur. Begitu kata dia. Itu manusia. Allah enggak. Jadi jangan enggak minta Allah. Ngomong ya Allah, ya Allah. Jangan minta. Udhuni astajib lakum. Ayo berdoa hambaku. Allah panggil kita untuk minta. Jangan ngeluh. Jangan dongeng kemana-mana. Mau ngapain? Lagi susah ditulis di WA. Begitu. Gua lapar nih. Ya, kalau pengen kenyang ke warteg. Ngapain ditulis? Jadi jangan kayak begitu. Tulis yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang susah-susah jangan. Gitu. Ente tulis kesusahan ente. Orang yang gak demen, ya syukurin, mampus lu mampus. Mana yang gak demen 1000, yang demen 1, ya manjuran dia. Bener gak? Jangan susah tuh, jangan di sejadah. Bila tidak punya tembok buat bersandar, jatuhin jidat kita ke lantai, minta sama Allah, tangis ya Allah. Nggak ada yang nggak dikasih. Orang iblis saja yang paling durhakanya makhluk minta sama Allah dikasih, apalagi kita berdoa dan berdoa. Jangan tidak doa. Yakini andai kita doa lalu diberi,
bukan karena kita hebat, karena Allah murah sama kita. Lidah kita dilancarkan berdoa, karena itu Allah kasih sama kita. Jangan kita sombong hebat kita, enggak, yang hebat Allah. Orang kayak model kita, kalau manusia Allah gendeng banget, butuhnya sama Allah. Kalau lagi susah doang, sakit aja baru dia nangis sama Allah, dagang rugi aja nyari Allah. Untung Allah nggak kayak kita begitu. Allah mau baik. Ketika kita nangis sama Allah, wah Allah benar hambaku, emang ente butuh amanah. Ini sifatnya qiyamu binafsihi, ente sifatnya butuh, bagus ente sadar, ku beri yang ente minta, jangan takut, minta terus sama Allah. Kapan dikasihnya itu urusan Allah. Yang penting doa menjalankan perintah lebih tinggi daripada doa karena butuh. Orang yang doa karena butuh bakalan berhenti bila tercapai kebutuhannya. Tapi doa karena ibadah, maka tidak bakalan berhenti beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka berdoa. Singkatnya, orang yang yakin Tuhannya sifatnya qiyamu binafsihi, tidak berhenti lidahnya untuk mengemis, memohon, meminta kepada Allah. Minta dan minta sama Allah, Allah kasih. Orang kafir aja yang kagak nyembah Allah minta rezeki sama Allah dikasih. Masa kita yang ibadah mulu kagak dikasih? Tapi nyatanya karena Anda kurang yakin. Mantapkan keyakinan itu. Silahkan. Kalau yakin, nggak ada ceritanya, nggak dikasih. Yakin. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayo minta Allah, minta, jangan enggak. Saya banyak ajarin sama kawan-kawan. Habis zuhur kalau Anda kesulitan hidup, baca tuh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Habis asar baca la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Maghrib rabbighfirli wa liwalidayya atau astaghfirullahaladzim 100. Isya hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Subuh subhanallah bihamdihi subhanallah di masa 100. Ini biar apa? Biar kita nggak putus sama Allah, biar kita terus meminta, merengek, memohon sama Allah, memohon, jangan tidak minta sama Allah. Saya yakin teman-teman majelis saya yang susah-susah itu, amalan yang dibagikan lewat doa, kagak pernah dibaca. Kalau dibaca nggak bakal ngalamin kesusahan, beneran, potong kuping kita. Kalau hidupnya susah, begitu. Kenapa? Karena amalannya kurang mau dia baca sambil tiduran juga gak apa-apa. Orang Allah yang nyuruh kita minta mau doa, dan doa yang tertinggi li ajlil ibadah la li ajlil mas'alah. Doa karena menjalankan perintah Allah, bukan sebatas karena butuh saja. Pahami, moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa, dipersilakan. Allah alam. Oh baik.